Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Hasanah dengan NIM 11920080029. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang struktur atom, radiokimia, dan ikatan kimia. Pada tahun 1869, Geisler berhasil menemukan teknik vakuuman udara sehingga tekanan dalam tabung menjadi rendah. Kemudian penemuan ini dilanjutkan oleh Julius Plaque yang memperhatikan ketika tabung digerakkan muncul bercak pada kaca sehingga menunjukkan bahwa pancaran itu berasal dari katoda yang bermuatan listrik. Kemudian Plaque menghampakan tabung lucutan, kemudian memberi tegangan tinggi pada kedua elektrodanya. Amperemeter dipasang untuk memantau arus. Ternyata pada dinding tabung di belakang anoda berpendar mengeluarkan cahaya hijau pucat. Kemudian Plaque tidak bisa menjelaskan peristiwa itu. Setelah itu dilanjutkan diteliti lagi oleh William Crookes. Ternyata dia menggunakan tabung yang dibelokkan tegak lurus. Sinar kehijauan yang berhadapan dengan katoda. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang dikeluarkan dari katoda. Kemudian Goldstein menamakan sinar tersebut dengan sinar katoda. Hasil eksperimen William Crookes ditemukannya sebesar sinar yang muncul dari arah katode menuju arah anode yang disebut dengan sinar katode. Menjelang akhir abad ke-19, sebagian besar fisikawan Jerman menyebutkan bahwa sinar katoda adalah gelombang yang bergerak melalui ether. Teori ini menyamarkan sinar katoda dengan cahaya yang diduga disebarkan dengan cara ini. Thomson berpendapat bahwa berlalunya sinar-sinar tersebut menghasilkan gas sisa dalam tabung. Nilai yang dihitung Thomson untuk rasio massa pada muatan yaitu M/E. Kira-kira 1/1000 nilai untuk ion hidrogen dan tidak bergantung pada gas sisa dalam tabung. Thomson merancang eksperimen untuk mengukur nilai muatan yang dibawa oleh partikel baru dan menunjukkan bahwa urutan besarnya sama dengan ion hidrogen memiliki massa yang sangat kecil. Maka partikel ini diberi dengan nama elektron. Pada tahun 1904, Thomson mengusulkan model struktur atom agar sesuai dengan bukti yang ada. Dia mengemukakan bahwa atom adalah bola bermuatan positif seragam yang di dalamnya terdapat cincin dari elektron yang bisa berputar. Kemudian ada radioaktivitas. Pada radioaktivitas ini terdiri dari dua penemuan. Yang pertama yaitu penemuan sinar radioaktif, yang kedua ada penemuan radon dan polonium. Pada tahun 1895, setelah Röntgen menemukan sinar X, ilmuwan Prancis bernama H. Poincare pada bulan Januari 1896 menemukan sinar X dari gelas yang memancarkan fluoresensi. Ada sinar yang dipancarkan dari material yang memancarkan sinar fluoresensi ke sekitarnya dan menimbulkan dugaan bahwa sinar X juga akan muncul secara bersamaan. Pada bulan Maret 1896, Henry Becquerel melakukan persenyawaan dari unsur uranium dan menghasilkan pancaran cahaya ke sekitarnya. Senyawa ini kemudian ditempatkan di atas dry plate foto yang dibungkus dengan kertas hitam tipis. Ternyata cahaya ini mengakibatkan kepekaan pada dry plate foto. Sejak penemuan itu,
antara cahaya dengan sinar radioaktif yang dipancarkan dari persenyawaan uranium yang ditemukan Becquerel dinyatakan ada hubungannya untuk menjaga kestabilan pada hasil percobaan yang dilakukan. Penyinaran dengan waktu yang sama. Pada saat dilakukan pencucian sinar radioaktif, menimbulkan kepekaan yang kuat pada dry plate foto. Disimpulkan bahwa waktu penyinaran pada kristal uranium berhubungan dengan kepekaan dry plate. Kemudian dilakukan penelitian adanya hubungan antara cahaya yang dipancarkan dengan persenyawaan. Selain itu, dilakukan penelitian apakah sinar yang dipancarkan berasal dari uranium, persenyawaan uranium, kristal, atau dari larutannya. Kemudian diketahui bahwa sifat cahaya mempunyai daya tembus yang kuat. Dan diketahui pula bahwa cahaya tersebut berasal dari uranium. Dengan membandingkan berat uranium dengan material yang terkandung di dalam persenyawaan. Setelah dilakukan penelitian lebih dengan mengukur aliran listrik dari proses ionisasi, diketahui bahwa sinar radioaktif ini mempunyai sifat yang sama dengan sinar X, yaitu mampu mengionisasi di udara. Sinar radioaktif ini disebut dengan sinar unsur uranium atau disebut juga dengan sinar Becquerel. Kemudian, selang 2 tahun setelah ditemukannya sinar radioaktif, pasangan suami istri Pierre dan Marie Curie pada gambar tersebut dapat dilihat gambar tersebut merupakan Pierre dan Marie Curie yang sedang berada di laboratorium yang sedang melakukan penelitian mengenai hubungan teori Becquerel terhadap sinar radioaktif dan uranium. Penelitian sinar radioaktif dari unsur uranium pun kemudian dilakukan dengan menggunakan dry plate photo. Pada kondisi persenyawaan dengan tekanan dan kepekaan tertentu, sinar radioaktif dapat diketahui. Selanjutnya ditemukan adanya kesamaan sifat antara sinar radioaktif yang dipancarkan dari persenyawaan dengan sinar radioaktif yang dipancarkan dari thorium. Sifat material yang keluar dari persenyawaan ini disebut dengan radioaktif. Kemudian Marie Curie memeriksa persenyawaan yang mempunyai sifat radioaktif seperti pada biji uranium, tembaga alam, tetapi sifat radioaktifnya lebih kuat dibandingkan dengan biji uranium asli. Dari hasil tersebut diduga bahwa persenyawaan uranium yang mengandung material radioaktif bukan uranium asli atau disebut dengan biji pitch blende dan mempunyai sifat radioaktif yang kuat. Pemisahan material dilakukan dengan pengukuran radioaktivitas. Pada tahun 1898, Marie Curie menemukan material bismut, kemudian disebut dengan polonium. Pada tahun 1899 juga menemui material yang menyerupai barium. Nah, elemen baru yang dimaksud adalah benda yang memancarkan radiasi dan kemudian disebut dengan radium. Selama 4 tahun kemudian dilakukan percobaan dengan mengekstraksi garam radium asli sebanyak 10 ton biji sumber radium yang sebanding dengan bubuk berwarna putih sebanyak 0,1 gram. Pada tahun 1899, Ernest Rutherford melakukan studi tentang sinar radioaktif. Ia menempatkan radium di bagian bawah kotak timah kecil. Sinar yang dihasilkan dikarenakan pada medan magnet yang kuat. Rutherford menemukan sinar dipisahkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada sinar alfa, beta, dan gamma. Untuk memudahkannya, sinar alfa dibelokkan ke arah yang berlawanan dengan sinar beta. Alfa bermuatan positif dibelokkan ke arah medan magnet negatif. Sinar beta bermuatan negatif dibelokkan ke arah medan magnet bermuatan positif. Sedangkan sinar gamma tidak bermuatan dan tidak dibelokkan. Pada tahun 1900, Crookes menemukan bahwa ia dapat memperoleh endapan radioaktif dari garam uranium.
Uranium yang tertinggal dalam larutan menjadi hampir tidak aktif sama sekali. Becquerel memperoleh hasil yang sama dengan reagen pengendap yang berbeda, yaitu dengan mengendapkan radioaktif thorium X dari larutan garam thorium. Unsur-unsur radioaktif membusuk menjadi unsur-unsur baru, yang dengan sendirinya adalah radioaktif. Dan banyak yang dilakukan untuk menyelesaikan urutan peluruhan. Urutan peluruhan ini ada 3 seri. Yang pertama ada seri uranium, diteruskan melalui radium dan diakhiri dengan radium G stabil. Yang kedua ada seri thorium. Seri thorium berakhir stabil di thorium D. Dan rangkaian aktinium diakhiri dengan aktinium D. Di antara ketiga seri ini berisi sekitar 25 unsur radio baru. Thomson menerbitkan teorinya bahwa atom adalah bola bermuatan positif, seragam yang mengandung cincin elektron. Pada tahun 1911, Rutherford menyebutkan bahwa atom terdiri atas daerah bermuatan pusat kecil, kemudian disebut dengan nukleus. Pada tahun 1932, secara umum diterima bahwa inti terdiri dari proton dan elektron. Niels Bohr memperkenalkan konsep teori kuantum dan memberikan solusi untuk memperkenalkan teori ini, yaitu dengan memperkenalkan konsep teori kuantum pada gerakan ekstranuklir. Kemudian teori ini diterima oleh Rutherford dengan sejumlah skeptisisme. Kemudian terjadi sublevel elektronik yang dinamai dengan tingkatan S, P, dan F. Peter Canham menemukan garis terbelah dalam medan magnet dan dijelaskan dalam 4 bidang kuantum, yaitu ada pokok, orbital, magnet, dan spin. Erwin Schrödinger mengembangkan mekanika gelombang yang merupakan satu landasan kimia teori modern. Kemudian Werner Heisenberg menggunakan mekanika matriks. Perlakuan Heisenberg mengarah pada ketidakpastian. Gelombang Schrödinger adalah salah satu landasan kimia teori modern. Schrödinger memperoleh ekspresi yang melibatkan fungsi gelombang 2, koordinat X, Y, dan Z, dan energi total dan energi potensial. Kemudian di setiap jenis sublevel, SPDF terdiri dari sejumlah karakteristik orbital dan setiap orbital dapat menampung 2 elektron dengan putaran perlawanan. Kemudian Lewis memperkenalkan simbolisme titik yang dikenal untuk merepresentasikan elektron terluar. Pada tahun 1919, Lewis membuat perbedaan antara ikatan dalam 2 jenis senyawa dan memperkenalkan elektron valensi, kovalensi, dan oktet. Kemudian Robinson juga memperkenalkan pergerakan pasangan elektron dalam sistem terkonjugasi dan menunjukkan satu rumus Kekulé untuk struktur benzena. Di sini dapat dilihat gambar Bapak Linus Pauling. Linus Pauling ini bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan teori ikatan valensi, dan juga ia menyimpulkan dari mekanika kuantum valensi karbon yang diarahkan secara tetrahedral, dan ia memperkenalkan konsep hibridisasi orbital atom dan juga memperkenalkan gagasan resonansi sebagai padanan kuantum mekanis dan mesomerisme. Kemudian ada Robert Mulliken, adalah pencetus utama pendekatan orbital molekul. Ketika suatu senyawa terbentuk elektron-elektron bergerak dalam orbital baru yang memanjang pada inti atom. Elektron menempati orbital ikatan energi rendah, sementara orbital anti-ikatan berenergi lebih tinggi akan kosong. Kemudian ada Eric Hickel mencoba menerapkan teori orbital molekul pada senyawa organik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.